karena ini adalah video terakhir, maka ini akan menjadi video yang sangat penting karena kita akan membahas namanya opening balance. Sesuai dengan bahasanya, opening artinya pembuka, balance biasa kita sebut di bahasa Indonesia kas. Jadi kita pengen buka kas baru, ya, memindahkan catatan sebelumnya ke sistem Akumatika. Kalau di home panel atau di local host kita itu kan udah terlihat di sini ada uh, tiga tenant, company, company 2, opening balance bootcamp. Tujuan pembuatan video kali ini adalah kita pengen memindahkan data yang telah disediakan oleh, dalam hal ini, tenant atau klien kita ke dalam sistem Akumatika yang baru. Itu. Nah, pertama-tama kita seperti biasa sign in aja. Oke, setelah kita berhasil sign in, kita coba masuk ke form yang namanya apply, apply updates. Oke, setelah itu kita coba schedule logout. Ya. Tapi di sini sementara running videonya. Jadi kalau mau stop bisa juga, tapi seharusnya kita bisa schedule logout di sini. Begitu kita stop logout aja. Kalau gitu. Nah, di sini kalau kalau di stop, di Akumatika udah memperbolehkan untuk schedule logout kembali. Kita schedule logout aja. Untuk yang ini kita set bulan dulu. Jadi kita coba untuk set di tanggal sekarang tanggal 13, tapi sekarang tanggal 14 ya. Ya udah, kita proceed aja. Setelah itu kita boleh keluar dulu. Nah, di sini jelas ya kalau sistem lagi maintenance karena sudah kita logout tadi. Kita coba sign in. Oke. Setelah itu kita masuk ke form tenant. Setelah itu kita coba create snapshot. Uh, Deskripsi coba kita tulis opbal training practice. Opbal practice dari company 2. Untuk yang ini kita pilih yang setting and business account. Kita centang pada prepare for export, pilih binary, lalu klik OK. Oke, kalau proses eksekusinya tadi udah selesai, maka pada table yang di bawah itu kita membuat snapshot terbaru. Kita tadi kasih nama Obal Practice. Ya, kalau prosesnya udah selesai, kita add new record aja. Misalnya di sini tenant ID 6, kita berikan nama yang sama, Obal Practice. Di sini juga login ini Obal Practice. Ini bisa apa aja, tapi untuk memudahkan kita klik, kita samakan aja. Oke, setelah itu kita save. Oke, ini tenannya udah selesai kita buat ya. Udah ada tanda hijau seperti ini. Tenan ID-nya tadi saya set 6 tapi ternyata terbentuk 5. Ini secara otomatis diurutkan otomatis ya. Setelah itu kalau udah tenannya udah selesai kita sign out. Oke, nah sekarang list tenan kita udah bertambah 1 ya. Nah, kita sign in pakai Opal Practice. Nah, Akumatika di Opal Practice ini itu benar-benar fiturnya kurang ya. Uh,
untuk kita tampilkan fitur-fiturnya, maka kita masuk ke fitur yang namanya enable disable. Oke, udah selesai, kita klik enable. Oke, sepertinya nih toolbarnya udah tampil semua. Kita balik ke home dulu. Setelah itu kita masuk ke tenant form yang tadi. Untuk yang ini, sebenarnya kita pengen, tadi kan kita udah uh, nge-create ini ya, snapshot. Nah, snapshot yang tadi itu pengen kita masukkan ke tenan baru kita gitu. Caranya adalah, yakni caranya dengan mengambil snapshot yang ada di tenan sebelumnya. Seperti yang kita lihat di sini kan snapshotnya kan kosong. Eh, untuk mengambil snapshot di tenan sebelumnya, coba kita masuk ke tenan sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah ekspor ya dengan ukuran file 51,26 MB. Itu tinggal di select, di highlight seperti ini. Kemudian export snapshot. Nanti akan terjadi proses download file yang ukurannya 51,26. Karena filenya udah aku download, langsung aja kita masuk ke Opal Practice yang tadi kita kembali. Oke, setelah itu kita import snapshot yang udah kita download sebelumnya, choose file, upload. Oke, snapshotnya udah terupload ya. Jadi snapshot ini adalah konfigurasi yang kita ambil dari tenan sebelumnya untuk mempercepat proses. Kalau udah terupload dan udah tersave di Opal Practice ini, maka kita sign out lagi. Oke, sekarang kita sign in di Opal Practice. Setelah itu kita jangan lupa untuk nge-restore snapshot yang ada. Jadi ini udah kita tadi import, kita restore Opal Practice 5. Oke. Oke, setelah snapshotnya di restore, maka kita otomatis sign out. Maka dari itu kita sign in kembali. Setelah itu kita cari form chart of account. Oke, kita buka chart of account. Lalu kita akan membuat satu record baru. Kodenya itu diawali dengan 3, 3, 9, 5 kali. Kita kasih nama opening balance. COA yang 3,395 kali itu kita kasih class other equity dengan tipe liability. Description-nya bisa ditulis opening balance. Dan yang terakhir untuk post option kita pilih email. Jika sudah selesai, boleh kita save. Oke, kita kembali ke chart of account. Kemudian COA ada opening balance ini udah selesai, kita coba upload data. Cara upload data file yang disediakan.
Baik, langkah selanjutnya yang bakalan kita lakukan adalah import skenario. Ini kan tadi udah kita input uh, bagian-bagian kolom yang penting. Untuk mengamankan kita klik save aja. Setelah itu yang bakalan kita lakukan adalah mapping. Ini nggak gampang juga ya. Oke, tapi untuk memahami mapping ini sebenarnya cara yang paling terbaik adalah melihat screen yang telah ada ya. Share, screen yang telah ada tuh yang ini build and adjust. Share. Oke, di sini kelihatan ada beberapa hal yang bakalan diminta. Ya, tapi untuk untuk memahaminya aku perkenalkan dulu form build and adjustment ini. Untuk bagian yang sini itu namanya dokumen summary ya. Kemudian yang di bawah itu tabnya. Jadi yang akan kita lakukan adalah aku share screen kembali. Oke, memasukkan nama objeknya. Tadi target objek itu yang dokumen summary, kemudian di mana dia di tab mana dia berasal, kemudian source-nya itu dari Excel yang bakal kita upload. Jadi untuk mapping kali ini kita bakalan mapping manual. Untuk mempercepat proses ini, aku langsung aja mengetiknya nanti uh, hasilnya aku tampilkan di recording selanjutnya. Ini mappingannya udah selesai. Tapi kalau misalnya mappingan tersebut terbilang lama, bisa kita upload menggunakan files kebetulan dari bootcamp kemarin Audi udah buatin, jadi import from XML, choose file. Setelah itu coba cari yang ini, upload. Oke, jadi sebenarnya ini udah otomatis terisi kalau kalau bisa import XML ya. Tapi di sini providernya berubah, paling dicari lagi yang sebelumnya. Kemudian provider AP-nya cari. Oke, karena di provider objek kosong, maka kita akan mengupload kembali dokumennya. Jadi, ini data provider klik kanan ya. Files.
Selesai, boleh di close. Oke, ini ada plot parameter skema checks untuk skema builds. Oke, ini harusnya udah selesai kita save. Kita mengulang langkah sebelumnya tapi nggak apa-apa. Sekarang coba kita cari baru. Yes. Oke, dari sini mappingan pun sudah selesai. Untuk yang AP ya. Kalau udah selesai, jadi harus bisa jangan lupa kita masuk ke input skenario, input by skenario, ini udah ada, klik namanya kita ganti, jadi dari AP ya, tadi save AP opal, ini udah ada, langsung aja select, setelah itu prepare, ini datanya ada yang apa ya, karena di apa teksnya itu masih dari HTML kita perlu aja caranya unselect dengan global application convert kembali data yang kita inginkan kita buat. Oke, kita play Progress. Oke. Dari activity import kita ada dua item yang salah. Hanya yang tadi currency rate atau yang di sini. Nah, itu kita coba apa ke vendornya aja langsung untuk melihat sih sebenarnya yang salah. Kita cari vendor ini ada service. Kita klik ini sudah bagus define skill Windows Small sudah selesai, kemudian service itu sudah aman. Selanjutnya kita cari vendor vendor skill device. Nah ini karena prakteknya belum ada, kita isi spot aja, spot lalu di save. Oke, setelah selesai kita refresh lagi. Coba kita import lagi. Setelah importnya selesai, tapi sepertinya masih ada kesalahan. Kita coba buka namanya master financial calendar ya. Master financial calendar aja. Oke, setelah itu detik 3 open period. Ini kita aktifkan sampai ke 2020. Ya, 2020. Udah dari ini juga bisa. Ini terakhir kita itu sampai rekamannya sampai 2024 aja. Oh, kayak ini saya kita close saja. Ini boleh kita refresh lagi dan kita coba import lagi ya. Setelah tadi ubah ini apa? Financial credit. Oke, tadi kita udah menyelesaikan import by skenario. Kita balik ke home dulu. Langkah yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memasukkan AP dan AR-nya.
Tapi kita mulai dari AP terlebih dahulu ya, atau account payable. Langsung aja untuk nge-input account payable itu langsung ke bill and adjustment. Bill and adjustment. Sebelumnya kita kan udah import apa data dari klien ya. Di sini udah terlihat bahwa totalnya ada 6 juta. Dengan AP itu ada dua catatan dari vendor AA, vendor dan AA service. Nah, kita eh, caranya memasukkan AP yaitu pertama kita klik reference number-nya. Sekarang udah kelihatan statusnya on hold, totalnya 4 juta. Kita coba lihat di bagian tab details. Di sini kita ganti ya, jadi 399 karena ini tadi CO, coak dari opening balance kita. Kemudian apa lagi ya teksnya? Teks kategori ini membiarkan kosong. Kemudian yang terakhir di finance ini di angka 2000. Ya, jadi dicocokkan aja untuk yang AP ini. Hold aja dan rilis. Oke, itu yang 002 ya ini. Kemudian kita balik. Selanjutnya adalah reference number 001. Mengulangi langkah yang sama sebenarnya. Yang kita harus pastikan dia di cowok yang benar. Yang harus diganti. Ini tuh di angka 3, 123, 123. Ini ya. Oke. Ekstensi di kawasan financial itu harus di AP. Yang udah benar, remove. Terus ini remove dan release. Oke. Udah selesai, kita sekarang fokus ke AR. Untuk AR masuk ke sales order, kemudian cari invoice. Oke, untuk yang AR kita masih di invoice, langsung aja klik new record. Dan kemudian semua yang ada data di sini itu kita sesuaikan dengan data yang lain. Paling kita bakalan isi yang type, kemudian tanggalnya seperti biasa, nama customernya siapa, ini location biasanya langsung mengikuti. Kemudian kalau ada order numbernya diisi di sini, sama description-nya, misalnya kita kasih opening balance ya. Oke, kemudian di detail, nanti kita isi nama cabangnya apa. Ya, nanti diisi nama cabangnya apa, kemudian transaksinya ya, transaksi description-nya ini opening balance juga. Setelah itu kita tambahkan yang paling penting tuh yang price-nya yang di sini. Sama yang terakhir itu nama, ya itu juga tidak kalah pentingnya, itu nama account-nya. Account-nya nanti diisi apa, COA-nya. Ya, untuk sementara proses ini aku akan ketik di balik layar. Oke, ini sudah kita tambahkan ya, di mana nama customer-nya itu adalah Altair di tanggal 11 Januari dengan order number itu kita taruh 1. Kemudian dia bertransaksi di cabang fraud hall. Kita kasih keterangan sama aja di deskripsi, opening balance AR dengan harga itu 4 juta. uh, Kemudian account-nya kita taruh di opening balance di 395 kali. Uh, Teks, kalau ada dikosongkan aja. Oke. Jadi ini yang pertama, yang kedua juga bakalan saya buat terpisah. Jika udah selesai, bisa dirilis.
Oke, status operation udah selesai. Ini untuk apa? Untuk AR yang pertama, kita lanjut lagi ke AR yang kedua. Ya, prosesnya juga saya skip aja ya. Oke, untuk yang customer kedua itu kita apa customernya adalah USA Bartending School dengan transaksi di 30 Januari, periode masuk ke dalam periode Januari 2024, sama deskripsinya sama, opening balance AR, kemudian dari cabang Port Hall, transaksi deskripsinya juga sama, nilai transaksinya adalah 4 juta, kita kita taruh di COA 395 kali, namanya opening balance, dan teks kita kosongkan. Setelah selesai, kita boleh rilis. Oke, prosesnya udah selesai. Untuk AR sendiri kita untuk pada apa pada video ini kita hanya taruh dua dua AR aja sebagai contoh. Namun dalam realitanya pasti banyak. Dan ini adalah isi manual. Jadi kalau datanya banyak, isi manual seperti ini nggak direkomendasikan. Bisa langsung import data langsung, data misalnya data klien berupa Excel. Tapi kalau import manual enggak. Oke, karena AR udah selesai, kita pindah ke langkah yang selanjutnya. Oke, pembuatan AR ini udah selesai. Kita boleh lihat di listing invoice-nya. Kelihatan ya bahwa kita punya dua AR, nilainya totalnya 8 juta dan statusnya semuanya open. Nah, AR pun udah selesai. Selanjutnya kita membuat yang namanya reason code ya. Reason code. Ya, ini dulu ya. Code kita buat baru, add new record. Um, Tag itu adalah receipt. Jangan lupa akunnya adalah 399 opening balance. Ini kita kasih 000 aja. Ini pun udah selesai, boleh di ya dari kan udah APAR sekarang inventory. Di inventory kita buka receipt, kemudian new, kita pilih di 31 Januari. Oke, 31 Januari, description opening balance sesuai dengan kegiatan kita hari ini. Apa lagi ya? Save dulu. Setelah itu pada detail sales. Jadi sebenarnya ini bisa input satu persatu juga kayak yang AR sebelumnya. Cuman kalau di data klien, data dummy yang kita punya ini kayaknya tidak efisien untuk kita upload satu persatu. Jadi kita upload filenya saja. Choose file, kebetulan filenya udah ada. Open, upload. Ini oke. Dengan sendirinya akan termapping ya. Yang kiri adalah Excel dan yang kanan adalah properti dari Akumatika. Baik, oke. Oke, di sini kelihatan masih ada yang error. Coba kita perbaiki bareng-bareng. Oke, untuk mengatasi errornya, paling ini kita coba ganti. Sebentar. Ya, oke. Ini kita ganti ini apa ya? Wholesale. Wholesale. Oke, dapat. Select. Oke, sama semuanya salah di list. Oke, ini ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah benar. Ini kita ganti wholesale juga. Wholesale. Begitu pun juga dengan ini. Wholesale. Wholesale. Oke, ini udah terganti semua.
Selain itu kita coba ganti juga reason code-nya. Reason code-nya itu ini. Reason code tadi adalah opening dalam, opening dalam itu. Copy sama opening dalam, opening dalam. Harusnya udah rapi, kita save aja dulu. Sekarang kita lihat totalnya ada 8 juta maksud saya. Kemudian tanggalnya 31 Januari. Ini harusnya udah benar. Oke, udah nggak ada lagi. Kita remove all dan release. Oke, proses pun udah selesai dengan begini. Maka kita sebenarnya udah selesai dalam proses penginputan atau migrasi data AP, AR, dan juga item transaction. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah memigrasi data GL atau General Ledger. Oke, caranya itu adalah kita ke menu finance, kemudian journal transaction, new. Yang ini kita set 31 Januari, karena tadi juga 31 Januari ya. Kemudian apa ya, description di sini harus kita kasih opening dulu. Tuh. Kemudian data General Ledger juga lumayan lumayan banyak kalau kita input satu persatu. Oleh karena itu, langsung aja kita upload filenya. Upload file, di revisi TB summary, upload. Ini klik OK. Nah, di sini itu udah termapping otomatis, tapi baru beberapa dengan catatan yang kiri adalah kolom Excel kita, sementara yang kanan adalah properti akumatika. Untuk yang tipe description debit dan kredit itu belum termapping. Maka dari itu sebelum kita klik OK, kita harus mapping dulu. Pada debit di Excel kita itu namanya adalah debit amount, ya. Debit amount, kemudian kredit adalah credit amount. Untuk type and description kita kosongkan saja. So, ketika selesai, klik OK. Oke, ada di sini terlihat ada account error. Penyebabnya yang kolom yang kedua, yang account ya. Ini jelas account itu pasti COA, maka dari itu kita kita pindah ke chart of account, tapi ini di open new tab. Yang ini dibiarkan aja. Nah, untuk yang ini kita ubah ya, 1110. Oke, search 1110. Nah, ini penyebabnya adalah pada yang ini, control account module. Jadi ini bisa di delete aja. Space, save, kemudian balik ke chart of account, kita cari lagi yang kedua yaitu 21.000. 21.000. Oke, ini udah sama, ini juga kontrolnya di delete. Selesai. Oke. Ini boleh kita close. Masih merah karena belum kita save. Setelah itu, kalau mau menghilangkan merahnya, coba di save aja. Ini masih ada kesalahan pada details. Ah, dan details ini kenapa mengakibatkan kesalahan? Itu karena antara debit dan kredit itu belum imbang ya, karena ini harus balance ya, seimbang antara debit dan kredit. Kalau dilihat-lihat, yang kolom yang ini itu adalah sum dari kolom yang di atasnya karena sifatnya mengikuti dari Excel. Oleh karena itu, yang ini kita kita delete aja. Oke, coba kita lihat apakah udah sama. Nah, debit dan kredit ini udah sama. Ketika udah sama, boleh dirilis. Sepertinya udah selesai ya, AP, AR, item, dan juga JL udah selesai. Sekarang tinggal running reportnya. Untuk itu, kita coba lihat reportnya pada file balance summary ya. File balance summary. Oke. Ini. Oke, from periodnya kita ganti ke 1 Januari to ke 2 Januari. Oke, kita run report, tapi kita coba find
opening balance ya. Opening balance, fine. Kita lihat di apa? Coba kita lihat via chart of account. Ini klik new tab. Kemudian find 3999. Ini ya terkait di account detail di sini. Oke, account details di 1 Januari, sorry Januari 2024 sampai 2022 dengan account itu 3,99 opening balance. Oke, beginning balance-nya di angka 0, turnover-nya di minus 10 juta, sama ending balance di minus 10 juta dengan detail seperti ini. Beginning balance itu harus dimulai dengan angka 0. Untuk trial balance summary-nya sendiri itu kalau diperlukan bisa diekspor mau bentuk Excel atau PDF. Ya. Dengan begitu video ini kita nyatakan selesai ya. Jadi sebagai apa, untuk menyingkat kita tadi buat AP, AR, kemudian items, kemudian general ledger, dan yang terakhir trial balance-nya udah selesai. Bisa diekspor untuk keperluan selanjutnya.